5, 4, 3, 2, 1, 0. Shalom jemaat kasih Tuhan, berapa waktu lalu saya dapat kiriman video tentang pandangan orang dari seberang bagaimana tentang kekristenan itu sendiri. Namun ada satu bahaya besar tentang pemahaman ini karena mereka mendasari pemahaman kekristenan dengan cara sudut pandang yang salah sehingga akhirnya membuat narasi seolah-olah kekristenan itu salah, sesat. Dan hari ini kita akan bahas video ini dan patut dipahami, saya jelaskan bahwa ketika saya membuat video ini tidak ada unsur untuk ingin menjatuhkan atau menjelekkan kepercayaan agama lain. Hari ini kita hanya meluruskan pemahaman-pemahaman yang salah yang beredar di luar sana tentang kekristenan. Jadi tidak ada maksud untuk menjelekkan atau menghina kepercayaan lain karena pada dasarnya kita harus menjaga toleransi kerukunan umat beragama, tapi di sini tugas saya sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan untuk meluruskan sebuah pemahaman yang salah. Dan video yang beredar ini kita akan bahas satu persatu dengan tuntas. Dan demikian video saya akan putarkan, para jemaat Tuhan bisa mendengarkan. Tulisannya hashtag dihapus, upload lagi Bang Zuma. Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Kita bahas ya. Boleh dengar dulu. Jadi agama Kristen ini muncul bukan pada zaman Yesus. Di zaman masa Yesus masih hidup, belum ada gereja, belum ada gospel, belum ada agama Kristen. Artinya Yesus itu bukan orang Kristen dan dia tidak pernah mengajarkan ajaran Kristen. Makan babi, tidak bersunat, masuk gereja, nyembah manusia, itu bukan ajaran Yesus. Awal mulanya karena Paulus ini menyimpang dan mengajarkan sesuatu yang berbeda dari ajaran asli dari Yesus, maka Paulus pun dimarahi oleh kaum Yahudi. Paulus seringkali berantem dan menghadap konflik perselisihan dengan para murid-murid dan pengikut asli Yesus. Diterangkan di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 39. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah. Barnabas membawa Markus berlayar ke Siprus, tetapi Paulus dia lebih memilih ke Silas. Pertentangan. Kisah Para Rasul 22 ayat 22. Rakyat mendengar Paulus, ya. Rakyat mendengarkan Paulus sambil berkata dan berteriak kepada Paulus, "Enyahlah orang ini dari muka bumi, ia tidak layak hidup." Coba baca itu kitab Anda. Jadi akhirnya Paulus ini memisahkan diri ke daerah Antioquia. Di sanalah Paulus membentuk agama baru berbeda dengan ajaran asli Yesus. Lalu mendirikan tempat ibadah yang merupakan perkumpulan orang-orang yang bergulung. Nah, jadi saya katakan Paulus mendirikan agama baru itu di Tarsus, di Antioquia. Itulah agama Kristen. Dan itu bukan ajaran yang diajarkan oleh Yesus. Yesus mengajarkan ajaran Taurat, tidak boleh dihilangkan sebelum langit dan bumi ini lenyap. Itu ajaran Yesus. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Aku cukup sebagai utusanmu. Itu konsepnya Yesus. Kalau Kristen, ya lewat ajaran Paulus mengajarkan menyembah kepada Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen, tetapi yang mengajarkan Kristen itu adalah Paulus. Jadi Anda boleh bangga sebagai pengikut Paulus, tetapi jangan bermimpi Anda adalah pengikut Yesus. Anda adalah pentuhan Yesus. Itu yang benar. Oke, itu tadi cuplikan videonya yang didapat saya sampaikan tentang pandangan tentang kekristenan. Bagaimana kalau kita dengar bahwa kelihatannya meyakinkan, tapi sebenarnya ada satu masalah serius, begitu banyak kesalahpahaman yang dibuat tentang kekristenan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Saya nggak tahu ini siapa, saya nggak tahu pembicaranya siapa, saya nggak paham orang ini siapa. Saya tidak juga mau menjelekkan orang atau pribadinya, tapi di sini saya cuma ingin meluruskan tentang pemahaman yang dia bangun yang sebenarnya bermasalah soal kekristenan. Yang pertama, kita kupas dari bagian yang pertama, dikatakan begini. Agama Kristen ini muncul bukan pada zaman Yesus. Di zaman masa Yesus masih hidup, belum ada gereja, belum ada gospel,
belum ada agama Kristen. Artinya Yesus itu bukan orang Kristen. Nah, artinya Yesus bukan orang Kristen. Nah, artinya di sini jelas ada sebuah kekacauan. Karena harus dipahami apa itu Kristen, apa arti dan makna Kristen itu sendiri. Nah, kalau kita bahas dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, kata Kristen itu diambil dari kata Christianos yang berarti follower of Christ, Christian, atau disebut pengikut Kristus. Lah bagaimana Yesus bisa disebut Kristen, pengikut Kristus, sedangkan dia Kristus itu sendiri? Itu yang pertama. Dan juga kita lihat lagi. Dan dia tidak pernah mengajarkan ajaran Kristen. Makan babi, tidak bersunat, masuk gereja, nyembah manusia. Itu bukan ajaran Yesus. Awal mulanya karena Paulus ini menyimpang dan mengajarkan sesuatu yang berbeda dari ajaran asli dari Yesus, maka Paulus pun dimarahi oleh kaum Yahudi. Paulus seringkali berantem dan menghadap konflik perselisihan dengan para murid-murid dan pengikut asli Yesus. Diterangkan di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 39. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah. Barnabas membawa Markus berlayar ke Siprus, tetapi Paulus dia lebih memilih ke Silas. Dan patut dipahami ketika berbicara tentang Yesus datang ke dalam dunia, fokusnya bukan bagai membangun sebuah agama, tapi fokusnya berbicara tentang bagaimana orang-orang di bumi percaya kepada Dia. Makanya kita bisa lihat firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-3 dikatakan ayat yang ke-36. Yohanes pasal 3 ayat 36 dikatakan demikian, Yesus berkata, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Yohanes 8 ayat 23 sampai 24 juga berkata, lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas, kamu dari dunia, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi ada satu penjelasan, ada sebuah perbedaan ketika Yesus datang ke dalam dunia. Dia katakan kamu dari bawah, aku dari atas, menjelaskan sebuah perbedaan antara Yesus dengan manusia. Dan Yesus sendiri berkata, barang siapa percaya kepada anak, dia tidak menerima murka Allah. Maka Yesus sendiri yang mengajarkan untuk percaya, bukan Paulus. Jadi pemahaman yang keliru kalau selalu diajarkan bahwa percaya Yesus merupakan salah satu ajaran Paulus. Bukan, tapi Yesus sendiri yang mengajar untuk setiap siapapun percaya kepada Dia. Dan kita juga belajar lagi dalam Yohanes pasal 8 ayat 31, Yesus berkata demikian, maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi perintah Tuhan bagaimana Yesus mengajar setiap orang menjadi pengikutnya, murid Kristus. Dan ayat yang ke Yohanes 11 ayat 25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi jelas ajaran untuk percaya Yesus bukan dari Paulus. Jadi sebelum Paulus bertobat, ayat ini sudah Yesus ajarkan kepada setiap manusia. Makanya jadi pemahaman yang keliru ketika berbicara kekristenan itu ajaran yang dibangun oleh Paulus. Bukan, tapi Yesus yang mengajar untuk setiap orang percaya kepadanya. Untuk setiap orang percaya akan apa yang dia firmankan. Nah, berbicara apa yang difirmankan, artinya dia menjelaskan kalau yang berfirman itu cuma Tuhan, itu cuma Allah. Maka di ayat yang ke Yohanes 8 ayat 31 tadi dikatakan, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Artinya apa? Yesus berkata firman-Ku. Artinya dia menjelaskan bahwa setiap ajaran untuk percaya kepadanya itu bukan lahir dari Paulus. Jadi saya tidak paham kenapa orang dalam video ini, saya nggak tahu apakah orang yang video ini yang sesuai dengan foto ini atau bukan, tapi saya rasa salah sekali membangun sebuah opini bahwa Yesus itu bukan, percaya Yesus itu bukan ajarannya
Yesus tapi ajarannya Paulus, dan berbicara soal makanan, makan babi juga. Di sini saya akan bahas sedikit. Di dalam Markus 7 ayat 18 sampai 19 dikatakan, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang dari luar masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan, karena bukan masuk ke dalam hati, ke dalam perutnya lalu dibuang ke jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal." Jadi Markus 7 ayat 18 sampai 19 itu jelas. Jadi Tuhan juga mengajar. Lalu kalau berbicara soal hukum Taurat cuma jangan makan babi, ini yang saya juga mau katakan, hukum Taurat bukan cuma soal melarang makan babi, makan kelinci juga salah, makan belut juga tidak boleh, lele pun tidak boleh. Jadi kalau ada orang yang mau menyamakan tentang ajarannya sesuai dengan hukum Taurat, yaitu tidak makan daging babi tapi masih makan lele, maaf, engkau tidak sesuai dengan Taurat. Kalau engkau masih makan sate kelinci, engkau nggak sesuai dengan Taurat. Makan dideh, ya kan, yang terbuat dari darah binatang, itu yang terkenal di daerah Jawa Timur, itu juga bertentangan dengan hukum Taurat. Jadi kalau mau menyamakan soal apa yang Yesus ajarkan cuma karena soal makanan, nampaknya harus dikaji lagi. Jadi soal makanan minuman buat Yesus bukan soal apa yang masuk ke dalam mulut, itu yang menajiskan, tapi apa yang keluar dari mulut. Perkataan kasar itu yang haram. Lalu Roma 14 ayat 17 juga berkata, "Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus." Jadi jelas bahwa itu semua bukan lahir dari Paulus, tapi semua diajarkan dari Yesus Kristus Tuhan. Dan soal menyembah manusia, maaf, di dalam kekristenan juga kita belajar dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-27 dikatakan demikian. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Jadi jelas bahwa ketika ajaran tentang percaya Yesus bukan soal Paulus. Dan kalau kita berbicara soal Yohanes, ini juga tulisan dari Rasul Yohanes, bukan dari tulisan Paulus. Jadi ajaran untuk percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu bukan lahir dari Paulus. Jadi salah besar dari ayat-ayat yang kita bacakan tadi. Jadi bahkan ketika Thomas tidak percaya, lalu Yesus jumpai, dia berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dia mengklaim, dia berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dan Yesus tidak pernah menolak. Jadi hati-hati membuat sebuah pandangan tentang kekristenan yang tidak dasar yang jelas. Dari sini jelas ada orang yang coba mengkait-kaitkan ayat yang satu dengan yang lain dengan dasar yang tidak tepat. Jadi dia mengklaim bahwa Paulus berkonflik. Kenapa Paulus berkonflik? Karena bicara ajarannya tidak sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan. Padahal kalau kita lihat di sini, dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 39, konflik itu bukan soal ajaran. Coba kita baca Kisah Rasul 15 ayat 35 sampai 39. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antioquia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar, memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah, kita kembali kepada saudara kita di setiap kota di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbul perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah, dan Barnabas membawa Markus juga
sertanya berlayar ke Siprus. Dan itu yang tadi dikatakan. Dia kutip ayat yang ke-39, tapi dia nggak lihat bahwa perselisihan di sini bukan soal berbicara soal ajaran tentang Yesus, tapi karena berbicara soal integritas melayani. Karena Markus pernah meninggalkan mereka ketika mereka melayani. Artinya di sini ada satu kekacauan yang dibuat oleh pembuat video ini dengan narasi. Saya nggak tahu orang ini gimana, cuma dia nggak baca ayat ini menyeluruh. Padahal perselisihan di sini bukan soal ajaran, soal konflik dengan orang-orang Yahudi juga dari ayat 22, karena Paulus mengajarkan tentang kebenaran. Bahkan Yesus pun juga pernah berkonflik dengan orang-orang Yahudi, sehingga akhirnya sampai dia mau dilempari dengan batu. Coba kita lihat Yohanes 10 ayat 33. Dikatakan demikian, jawab orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan diri dengan Allah. Nah, artinya apa? Orang Yahudi ingin melempari Yesus dengan batu karena mereka sadar Yesus menyamakan diri dengan Allah. Jadi kalau mereka masih berpikir karena orang Yahudi konflik dengan Paulus karena ajaran yang bertentangan, bukan sesuai dengan apa yang menjadi ajaran Yesus, salah paham. Karena di sini jelas Yesus pun berkonflik dengan orang Yahudi, karena berkali-kali Yesus menjelaskan dirinya lewat kebudayaan orang Yahudi bahwa dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah itu sendiri. Makanya sampai dia dilempari dengan batu, dan orang Yahudi berkata, karena sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi di sini udah ada kesalahan-kesalahan yang sangat fatal yang dibangun oleh pembuat video itu. Nah, kita lanjutkan lagi cuplikan video yang kita akan bahas lagi selanjutnya. Kisah Para Rasul 22 ayat 22, rakyat mendengar Paulus, ya. Rakyat mendengarkan Paulus sambil berkata dan berteriak kepada Paulus, "Enyahlah orang ini dari muka bumi, ia tidak layak hidup." Coba baca itu kitab Anda. Nah, jadi akhirnya Paulus ini memisahkan diri ke daerah Antioquia. Di sanalah Paulus membentuk agama baru, Nah, kita lihat dari Kisah Para Rasul pasal 22 ayat yang ke-22, dia kutip bahwa banyak rakyat ingin melempari dia batu dan berkata, "Nyahlah dia." Dan itu jelas saya sudah katakan tadi bahwa Paulus bertentangan dengan orang Yahudi. Bukan cuma Paulus, tapi Yesus pun bertentangan dari Yohanes 10 ayat 33 tadi yang saya sampaikan. Karena tidak semua orang Yahudi bisa menerima tentang ketuhanan Yesus, ajaran tentang Yesus, dan Yesus pun tentang menjelaskan dirinya. Orang Yahudi pun menolak, bahkan berulang kali ingin menangkap dan merajam dan membunuh Yesus. Jadi kalau kita lanjutkan lagi, lalu di Kisah Para Rasul 22 ketika Paulus ditolak, lalu Paulus membuat agama Kristen di Antioquia, di Tarsus. Ini adalah salah satu kekeliruan besar, karena setelah Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 22 yang tadi dia bacakan, bahwa Paulus ditangkap, Paulus ada dalam penjara, bahkan terus naik banding, dan kapan dia bisa buat agama di Tarsus, di Antioquia. Ini kacau sekali dengan yang namanya sejarah dari alur waktu dari yang dibaca, saudara. Karena di situ setelah dari Kisah Rasul 22 ayat 22, Paulus membuat agama di Tarsus. Jelas-jelas Paulus ditangkap dan dia harus naik banding ke Kaisar sampai harusnya mati di Roma. Itu alur yang benar. Tapi saya tidak tahu dasar dari mana pembuat video ini berkata Paulus buat agama di Tarsus dan di Antioquia. Dasarnya apa, sejarahnya apa, kita nggak tahu. Cuma dia dan Tuhan yang tahu. Yang jelas bertentangan sekali. Kelihatannya meyakinkan tapi kacau dengan urutan waktu tentang Kisah Para Rasul pasal 22 tersebut. Baik, kita lanjut lagi di bawah terakhir apa yang disampaikan oleh pembuat video ini yang menyebarkan narasi-narasi yang begitu kacau dan tidak jelas. Sangat disayangkan kalau jika ada anak Tuhan percaya dengan
Apa yang dia katakan? Beda dengan ajaran asli Yesus. Lalu mendirikan tempat ibadah yang merupakan perkumpulan orang-orang yang bergulung. Nah, jadi saya katakan Paulus mendirikan agama baru itu di Tarsus, di Antioquia. Itulah agama Kristen. Dan itu bukan ajaran yang diajarkan oleh Yesus. Yesus mengajarkan ajaran Taurat tidak boleh dihilangkan sebelum langit dan bumi ini lenyap. Itu ajaran Yesus. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Aku cukup sebagai utusan. Nah, endingnya pasti para orang-orang yang di luar Kristen selalu menggunakan Yohanes 17 ayat yang ketiga tentang Yesus disebut sebagai utusan dan Yesus menyebut dirinya utusan. Nah, kita harus pahami selalu mereka nggak pernah baca satu ayat itu secara satu perikop, satu pasal menyeluruh. Mereka cuma mengkutip sebagian dan menggunakan itu dan mengangkat itu. Kita nggak bisa kenal seseorang cuma mengutip satu bagian orang itu dan menganggap merasa kita udah paling kenal orang itu. Kita nggak bisa cuma pertemuan 1 menit, 2 menit atau satu perkataan, 2 perkataan kita langsung bisa merasa diri kita paling kenal. Nah, itulah yang terjadi oleh orang-orang di luar sana tentang yang tidak mengerti tentang Kristen. Jadi mereka mengangkat Yohanes 17 ayat yang ketiga, Yesus disebut utusan, tapi mereka nggak baca Yohanes 17 ayat 1, 2, 5 yang menjelaskan bahwa di situ bahwa Yesus mempunyai satu otoritas yang sama seperti Allah, di mana di Yohanes 17 itu juga menjelaskan bagaimana Yesus mempunyai kuasa yang sama seperti Allah. Artinya disinilah kekacauan yang terjadi buat orang-orang yang suka mencaplok satu ayat untuk membuat satu opini bahwa kekristenan sesat, kekristenan itu salah tanpa mengerti konteksnya. Jadi patut dipahami ketika kita baca Alkitab itu harus ngerti konteksnya. Jadi bukan cuma satu ayat kita ambil, tapi kita lihat konteks ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Dan kalau kita lihat dari Yohanes 17 ayat 3, ayat yang 1, 2, yang kelima juga itu menjelaskan tentang bagaimana Yesus mempunyai posisi seperti Tuhan. Dan itulah yang harus kita garis bawahi. Tapi orang-orang di luar sana pokoknya ketika lihat Yesus sebagai utusan, Yesus punya kurang apa, itu yang diangkat tanpa mengerti. Nah, itu yang sering kali terjadi. Sama seperti ketika ada perkataan di atas kayu salib, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Banyak orang berpikir lalu Yesus itu bukan Tuhan. Karena apa? Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Mereka lupa ketika Yesus berkata demikian, Yesus sedang menggenapi nubuatan mesianik dalam Mazmur pasal 22 yang berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di sana Yesus sedang menjelaskan kepada orang Yahudi bahwa yang disalibkan itu adalah Mesias. Jadi itulah yang seringkali terjadi buat orang-orang yang tidak mengerti kekristenan, yang tidak mau belajar konteks dan teks dalam Alkitab. Jadi sehingga akhirnya terjadi yang namanya kekacauan, bahkan sebuah narasi opini-opini yang berbahaya yang akhirnya tidak bisa dipertanggungjawabkan, dasarnya juga tidak jelas dan sangat disayangkan sekali. Jadi ya buat anak-anak Tuhan, jangan terbawa dengan opini-opini yang demikian, yang dasarnya juga mereka asal comot sana comot sini. Dan pesan saya buat orang-orang yang bukan Kristen, orang-orang yang di luar Kristen, jangan sibuk mengganggu atau mengupas agama orang, menyerang agama orang. Tetapi ketika kita kupas agamanya, nanti akibatnya malah menyerang balik, bahkan menganggap penistaan agama. Lebih baik saling menghargai, saling menghormati, itu lebih baik. Jangan kita fokus dengan agama orang, tapi fokuslah dengan agamanya sendiri. Anak-anak Tuhan yang lain juga sama. Mari kita tetap jaga kerukunan, jaga toleransi. Jangan sibuk menyerang agama orang, tapi mari jadi berkat. Jadi intinya pesan video yang saya buat hari-hari ini buat orang-orang yang di luar Kristen,
Tolong kalau tidak memahami tentang kekristenan, cuma ngerti 1-2 ayat berdasarkan pemahaman orang-orang yang anti dengan kekristenan, jangan saudara kupas dan sibuk menyerang agama orang lain. Tapi mulailah hari-hari ini sibuk dengan agamamu dan jadi berkat di dalam agamamu, dan anak-anak Tuhan juga sama. Mari kita jadi berkat, karena itu yang lebih baik, supaya kita boleh memuliakan nama Tuhan. Kita juga tidak sibuk menjadi batu sandungan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus berkati. Shalom.